Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas maaf salah. Intinya saya akan bahas terkait penyakit diabetes, kemudian menggunakan Fajii Sukamoto. Saya merujuk di artikel ini, pokoknya merujuk ke artikel ini. Kemudian di sini itu nanti yang membedakan apa dataset. Saya datasetnya ini ngambil dari Kaggle. Datasetnya dari Kaggle. Cuma linknya saya agak lupa di mana ya. Nanti saya tulis di kolom deskripsi ya. Intinya saya akan tulis di kolom deskripsi. Terus cuma ini sudah saya ambil sesuai jumlahnya yang seimbang, jumlah kelas yang seimbang. Jadi ini total datanya, kita cek satu persatu. Kelas 0 ada berapa, udah, ini kelas 0 dan kelas 1 jumlahnya ini, total jumlahnya semuanya ini, udah, total segini. Nah, langkah gimana caranya, langkahnya kalau kita merujuk dari artikel ini. Ini kan jelas beda ya variabel-variabelnya. Di sini ada variabel kadar GDS. Oh ya, mau saya sampaikan sumber buku yang saya pakai acuan. Oh, maaf, salah klik. Nah, ini bukunya. Jadi kalau saya pokoknya tentang logika Fujii, semua terkait logika Fujii, pedoman saya dari bukunya Bu Sri Kusumadewi. Nah, ini bukunya. Ya, saya sering kok membuat video di YouTube saya, di channel ini tentang logika Fujii, juga ada playlistnya. Nah, cek di sini. Nah, ini ada playlist logika Fujii, sangat-sangat banyak sekali. Terus saya lanjut, langkahnya gimana? Langkahnya ya, langkah memulai membuat sistem ini, pokoknya ini apa ini ya, diabetes ya, diabetes ini, logika Fujii diabetes menggunakan Fajii Sukamoto. Udah, langkahnya harus menentukan menentukan apa saja variabel, salah nulis, variabel input dan outputnya. Setelah menentukan variabel input output, menentukan member di setiap variabel, menentukan member di setiap variabel beserta batas member. Dah, karena nomor 1 itu variabel input outputnya apa, saya tulis di sini. Ini input, nah, ini output, tak tulis di sini. Nanti kalau layarnya kurang ini tak geser-geser ya. Nah, terus ini apa saja, ini tak copy, nah, terus tak taruh sini, tak paste spesial. Udah, nih pregnasis itu berapa kali hamil wisan, glukosa berarti tingkat glukosanya ini di, bentar, saya nggak enak kalau nggak nyampaikan di mana link datasetnya itu, saya cari. Diabetes. Ini saya juga pernah kok buat video diabetes. Coba tak cek di sini. Diabetes. Pakai Naibius. Diabetes. Nah, ini ada. Ini Naibius, ini pakai Naibius juga,
tapi pakai bahasa PHP. Kalau ini menggunakan bahasa Python ya, bahasa Python. Saya lanjut, tadi linknya, butuh datasetnya, linknya di mana? Nah, ini dari sini. Ini bisa, mau diambil yang mana boleh saja, ini bisa. Ini kan sama ya, cuma saya tulis berkali-kali. Ini link datasetnya, nanti tak kirim di kolom deskripsi. Ini link datasetnya. Udah. Yes, saya lanjut. Ini membernya apa saja? Membernya saya buat karena di artikel ini saya tutup ya. Di artikel ini itu semuanya pakai 2 member ya, 2 member. Di layar di variabel outputnya, mana variabel outputnya? Variabel outputnya juga, misal saya pakai 2 member, berarti ya ini member. Kalau Prognasis itu, bentar, saya geser ini. Outputnya ya sehat sama tidak sehat misalkan, atau normal sama sakit, misalkan gitu ya. Misalkan ini outputnya hanya ada normal sama sakit. Ini membernya ya, ini member, ini member saya merger. Ini member, terus batas-batasnya saya geser, bentar, yang ini dulu output. Saya taruh di sini. Maaf. Batasnya karena saya pakai turun naik, ini turun naik, berarti hanya ada 2 batas, misalkan 0 sampai 6, nggak usah petik ya, 0, 6 kan AB, kalau turun naik itu AB gitu. Terus yang ini harus bersinggungan grafiknya itu, misalkan 5, 10. Udah, ini ya grafiknya. Misalkan mau dibuat model nilai mempengaruhi, saya pernah uji coba, batas ini diganti-ganti, posisi nilai-nilai ini, batas-batasnya mempengaruhi, saya pernah nyoba masalahnya. Nah, terus ini membernya semuanya saya pakai 2, sehat sama sakit gitu ya, sehat sama sakit, maaf, atau rendah tinggi gitu aja. Nah, gini aja, rendah tinggi semuanya, rendah tinggi, atau diganti-ganti nama juga boleh. Misalkan ini saya rendah tinggi, nah, saya taruh sini batasnya, ini glukosa juga rendah tinggi, atau ini kalau Prognasis itu sedikit banyak, gini juga boleh. Ini rendah tinggi, semuanya saya pakai batas turun, pokoknya yang ini turun, ini naik. Yuk, maaf, bukan batas ya, tapi grafik. Insulin rendah, tinggi, BMI juga gitu, rendah, tinggi, diabetes juga sama, rendah, tinggi. Terus di sini usia, muda, tua. Nah, ini misal, maaf, salah naruh. Nah, tua. Batas-batasnya saya berdasarkan data. Misal ini saya berdasarkan data. Saya cari min max-nya semuanya. Min, max. Nah, semua saya pakai nilai min max. Nah, di sini kalau ada dalam bentuk desimal ya, pokoknya saya bulatkan, berarti kalau ini dibulatkan ya 67. Nah, ini 017 misalkan saya pakai seperti itu. Misal kok saya samakan ini juga, nah bentar, ini saya samakan berarti 010 gitu aja.
010, 010. Udah, ini tadi batasnya 017, 017. Itu cara yang mudah untuk menentukan batas. Cari min max, terus berapa tadi? 0199, 0199, 0199. Terus insulin 846, 0846, 0 berapa tadi? 846. BMI 67, 067, 067. Diabetes 04, maaf 03, 03, 03. Usia 2170, 2170, 2170. Ini kalau mau dibuat grafik, biasanya saya pakai alat bantu MATLAB, hanya butuh grafiknya. Ya, biasanya tetap di proposal, di laporan itu harus digambarkan semua, disampaikan. Nah, setelah selesai membuat ini, apa yang ditentukan? Berikutnya membuat rule. Maaf. Membuat rule. Nah, rule-nya berapa hitungannya? Dihitung dari sini, kalau dipasang-pasangkan. Nah, ini saya kembalikan lagi. Saya transpose. Nah, ini output. Ini rule-nya. Pasang-pasangannya berapa? Ini jumlahnya membernya ada 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2. Kalau dipasang-pasangkan berarti dikalikan semua ini. Kalikan ini, dikalikan ini, dikalikan. Nah, itu total rule-nya. Nah, ini ada 64. Caranya memasangkan gimana? Udah dipasangkan AG ini tadi muda, tua. Tadi di sini rendah, rendah. Ini juga gitu, muda, tua, tinggi, tinggi. Nah, nanti yang di sini rendah, semuanya rendah. Terus ini di copy. Ini berarti tinggi. Semuanya sampai ke bawah. Nah, ini rendah. Cara memasangkan. Berarti ini tinggi. Nah, terus ini rendah. Berarti ini tinggi. Nah, terus ini tinggi. Yang atas rendah, ini saya copy dulu. Nah, paling cepat seperti itu. Ini rendah. Kasih jumlahnya 64. Kita hitung. Dah 64. Selanjutnya ini outputnya apa? Nah, itulah yang dibutuhkan dari ahli pakarnya. Kalau kita ingin cara cepatnya, ya boleh langsung ditentukan berdasarkan, oh kalau pregnasisnya rendah semua, masih muda ya sehat. Nah, kemungkinan gitu kan. Rendah ya sehat.
Ini rendah tinggi, masih muda ya sehat. Gitu, sebanyak 64. Ini rendah tinggi, tua, diabetesnya ya kemungkinan sakit. Kan tadi outputnya sakit, maaf, normal sakit ya. Normal, normal, normal. Ini kalau tinggi, BMI-nya masih muda, kemungkinan masih normal. Tinggi tapi usianya tua, BMI-nya siapa tahu sakit juga bisa menyebabkan. Tinggi masih muda, diabetes, tapi diabetesnya ini kemungkinan sakit. Tinggi ya sakit. Ini insulinnya tinggi tapi semuanya masih rendah ya kemungkinan normal. Insulin tinggi, usia tua ya kemungkinan masih normal. Insulin tinggi, diabetesnya tinggi ya kemungkinan sakit. Nah gitu sebanyak. Misal mau dicepetkan ya di copy paste boleh, tapi nggak baik, itu hasilnya nggak akan baik. Makanya biasanya kalau saya menggunakan logika Fuji itu semakin banyak variabel dan membernya, maka rule-nya semakin banyak. Saya pernah membuat sistem dengan 13 variabel, hanya 2 rule, itu Masya Allah, pernah saya seperti itu. 17 juga pernah. Dan saya mikir, wah makanya ya variabel banyak itu, apalagi membernya banyak akan lama pasti. Ya. Ini saya lanjut. Kalau kita buat if, jika jumlah, kita hitung-hitungan count, if jumlah ini yang tinggi, nah ini ya buat ini program lebih besar dari if rendah ya, jika lebih besar maka dibuat sehat atau sakit, nah itu baru lebih tinggi berarti sakit, jika tidak normal. Ini paling cepatnya. Benar. Kok ada yang ini loh, tutupnya kurang, masih nggak mau. Ini tutupnya. Nah salah naruh tutup. Nah sudah normal, padahal diabetesnya tinggi, tua ya, tua. Nah ini ditambahi apa lagi ya boleh ya, diabetesnya tinggi, ini tua ya, bisa juga sakit. Nah ini ditambahi harusnya. N, nah ini N, kedua-duanya ini di sini sama dengan tua. Masih sakit. Jumlahnya ya tetap nggak ini dianggap normal. Kita coba yang bawah. Masih normal. Masih normal. Nah, baru ini sakit.
langsung aja geser ke bawah. Pokoknya total rule-nya, membuat rule-nya itu memang butuh keahlian dari ini pakar harusnya. Nah udah, ini kita buat. Setelah selesai ini kan sudah grafik output. Nah barulah kita membuat sistem. Selanjutnya adalah membuat sistem. Nah, sistemnya cara kerjanya bagaimana? Kalau ada inputan, inputkan variabel di variabel X, anggap X itu input. Nah, kemudian ada tahap menghitung nilai membership-nya. Ini saya geser. Terus menghitung inferensi setiap rule. Kemudian tahap akhir diffusifikasi. Nah, diffusifikasinya kalau Fuzzy Tsukamoto berdasarkan nilai rata-rata. Nah, ini rumusnya, diffusinya saya tuliskan di sini. Ini ya, saya pilih objek Z akhir itu dari mana? Karena ini tergantung jumlah rule-nya, berarti maaf, ini saya kembalikan. Nah, ini kan dibagi, ada pembagian kan rata-rata ya. Nah, ini rule antara nilai alfa dengan Z. Pokoknya di rule-nya nanti saya astagfirullahaladzim. Alfa di sigma itu jumlah rule-nya berapa ya, sesuai ini alfa kali Z dari masing-masing rule, terus ini jumlah dari alfa. B itu menunjukkan rule-nya ada berapa. Nah, ini rumusnya, hanya tadi rata-rata ya, rumus rata-rata kan berapa total seluruh data dibagi banyaknya data. Nah, ini sehingga kenapa kok saya sering membuat dalam bentuk Excel itu untuk uji coba. Benar enggak hasil hitungan saya dengan diprogram seperti itu. Ini membuat programnya lama. Kenapa? Karena rule-nya ada 64. Kalau kita ingin meringkas rule itu juga ada caranya, bukan asal, bukan, tapi ada caranya meringkas. Caranya gimana? Ini saya copy dulu, ini saya tunjukkan ya caranya. Saya buat file baru karena butuh dalam bentuk file CSV. Saya pakai aplikasi langsung, Wika namanya. Nah, ini saya rubah dulu ya. Saya tadi kok kayaknya jumlah normal sakitnya nggak seimbang. Ini ya, saya bentar, ini tak kasih tanda sama dengan artinya kalau sama itu tetap sakit. Kita coba hitung berapa yang normal, berapa yang sakit. Normal, sakit, saya hitung conif-nya, fungsinya conif. Normal 48, sakit 16. Oh,
jauh perbandingannya, tidak apa-apa. Kita coba langsung. Ini saya tadi mau buat meringkas, caranya meringkas rule jangan langsung dipilih sendiri, tidak, jangan ya, kita ada aturan lainnya. Ini saya paste, udah saya simpan dalam file CSV. Nah, ini file CSV ringkas rule. Udah, setelah selesai saya buka WK. Dulu saya waktu S2 diajari ada algoritma, karena catatan buku saya hilang. Saya kalau nggak pernah dipelajari itu pasti lupa. Kalau nggak pernah dipelajari pasti lupa. Itu ada juga diajari ini dari data tenis, terus membuat rule. Pakai apa ya dulu? Lupa saya, ada metodenya. Ntar coba saya tak cari nih. Lama karena waktu saya S2 itu ini. Saya S2 itu loh, ini loh. 2011 sampai 2013. 10 tahun yang lalu. Ini. Cara membuat algoritma membuat rule dari tabel, data tabel. Apa ya? Bukan a priori, bukan. A priori itu asosiasi. Dulu itu diajari, tapi maksudnya saya bukan ini, bukan association, bukan a priori, bukan. Apa ya? Lupa ya. Lupa, saya pakai ini aja. Saya pakai ini, saya buka datanya tadi di dalam bentuk file CSV. Di sini lumayan panjang bukanya, di kumpulan skripsi. Sekarang saya mulai bimbing skripsi ini. Udah, ini ya kelihatan rendah, harusnya jumlahnya sama 32 lah, ini 32. Kalau baca yang ini ya, ini. Nah, ini statistiknya kelihatan. Nah, udah. Ini nominal sakinya nggak seimbang kan tadi. Terus ini kita buat rule-nya pakai, nah ini. Apa ya, dulu kita S2 diajari metode apa ya, lupa saya. Apa ya? Prism, masa prism? Iya mungkin. Ini prism dulu. Iya mungkin. Lupa saya. Dulu diajari prism mungkin. Coba ya, saya pakai prism. Nah, ini rule-nya jadi berapa rule? Nah, ini. Wih, tetap panjang ya. If jika agak mudah, then normal, pasti ya. If jika pregnasis rendah, N glukosa rendah, N insulin rendah, then normal. Nah, ini dulu saya diajari prism. Coba cek. Algoritma. Ini apa sih? Oke. Sudah. Algoritma prism. Dulu itu dosen saya ngajari ini, mungkin iya, saya ingat saya prism ini. Ya ini, iya betul. Kalau saya dulu seharusnya punya catatannya, tapi kan laptopnya sudah pindah-pindah dan saya lupa nggak backup, segitu aja lah. Nah, ini dapatlah rule ini yang lebih ringkas, nanti bisa dipakai. Kita coba ya, ada berapa rule, tak pindah ke Excel tadi. Ini ada berapa rule. Tuh, mana Excelnya tadi? Loh. Excel saya tadi. Tak kok. Loh, kok copy kabeh. Ini saya taruh di sini. Di set berikutnya.
ada berapa rule. Tak coba tak arahkan ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, masih 20-an, 21. Oh, alhamdulillah hanya 21, tinggal ini. Yo, kan lebih ringkas. Itu caranya kalau pengen meringkas. Saya lanjut tadi. Nah, rule-nya sudah, ya udah tinggal menyesuaikan ini dibuat dalam bentuk program. Ini kalau ke arah sini ya lebih cepet ya kalau dalam bentuk Excel. Tapi kalau dalam bentuk program saya akan lanjut dengan apa ini? Video lanjutannya ya. Video lanjutannya intinya video lanjutannya itu nanti saya mau pakai bahasa apa ya? Mau pakai bahasa, kalau misalkan kita membuatnya di bahasa web itu apa ya, intinya kalau berbasis web kan saya bisanya pakai PHP kayak gitu. JavaScript ya bisa tapi lebih ribet, lebih banyak. Saya pernah nyoba, intinya lebih ringkas pakai PHP karena saya jarang pakai function, males terlalu lama gitu. Jadi seringnya langsung tak root gitu jadi satu. Ada juga di video saya di sini, coba maaf. Nah ini tadi semakin durasi siaran saya semakin panjang ya, ini laptopnya agak nge-lag ya, makanya saya buat di video yang lainnya. Intinya ini tadi masih tahap awal, nanti saya buat videonya, tetap saya mulai dari awal nyusun code-nya. Lebih baik saya buat ini ya dalam bahasa Flash juga ada, ini coba dicek dalam bentuk fuzzy kan lemot. Nah lemot kan, mulai lemot, fuzzy, Flash, coba fuzzy Flash ini enggak, ini enggak. Nah ini pakai Python. Nah ini 30 coding left 15 menit desain konsep fuzzy Sakamoto, identifikasi penyakit ISPA, Python, terus pakai lah saya nyebutin. Nah saya buat di rekaman berikutnya, ditunggu aja. Pokoknya kalau nyimak harus teliti dari awal sampai akhir ya, gitu. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya, saya nggak ingin sok menggurui, sok pintar, enggak. Pokoknya saya berbagi apa yang pernah saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.